Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil sementara dari proyek pertama yang berjudul mengoptimalkan antrian lalu lintas. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 mahasiswa, yaitu yang pertama Faiza Azhara, kemudian ada Ina Salamatul Fariha, kemudian Laili Dwi Retno Wahyu Ningtyas. Saat ini yang sedang berbicara adalah Laili Dwi Retno Wahyu Ningtyas. Next. Nah, untuk proyek 1B ini topiknya adalah mengoptimalkan arus lalu lintas. Jadi, mengoptimalkan arus lalu lintas artinya menentukan kinerja sistem lalu lintas agar efisien dan optimal. Diharapkan lama waktu lampu lalu lintas optimal, artinya tidak terlalu menghabiskan banyak waktu untuk menunggu yang sia-sia. Ataupun menghindari kekosongan kendaraan ketika lampu hijau menyala. Mengoptimalkan keteraturan dalam berkendara agar tidak terjadi kecelakaan. Next. Nah, data yang dibutuhkan dalam pemodelan ini adalah yang pertama ada panjang jalan. Kemudian yang kedua ada kepadatan lalu lintas, di mana banyak kendaraan persatuan panjang, persatuan waktu. Kemudian yang ketiga, ada persentase banyak mobil dari jalan I ke jalan J. Kemudian yang keempat, ilustrasi dan gambaran mengenai sistem lalu lintas pada daerah yang diinginkan. Kemudian, untuk sumber datanya, kami mengambil data lokasinya berada di Bundaran Baron Surakarta, yang pengambilan datanya diwakili oleh Mbak Faiza. Untuk video observasi bisa dilihat di link yang pertama, itu pengambilan datanya pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 9.36. Kemudian pengambilan data yang kedua, itu pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 12.22 dan 12.17. Berikut akan kami tayangkan video observasi yang pertama. Ya. Kami mengawali observasi pada detik ke-12, yaitu pada saat lampu hijau lampu hijau menyala pada ruas yang saat ini kendaraan sedang berjalan. Baik. Mungkin cukup sampai di sini saja. Nah, selanjutnya baik. Sedangkan untuk akses live bisa diakses melalui live-nya bisa diakses melalui CCTV ATCS atau Lalin Surakarta. Namun ini hanya tersedia satu jalur saja, yaitu jalur D, yang nanti akan dijelaskan posisi jalur D itu letaknya di mana. Dan ini berikut adalah foto untuk perempatan Bundaran Baron Surakarta. Selanjutnya. Nah, untuk pemodelannya, untuk di sisi sebelah kiri ini kita namakan sebagai jalur A. Kemudian di sisi kirinya itu kita namakan sebagai jalur B. Kemudian sisi kanan di situ yang sedang ada kendaraan itu adalah jalur C. Kemudian yang paling kanan pada gambar ini itu adalah jalur D.
Next. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Faiza. Oke, sebelumnya kita udah menyimpulkan jalur A, B, C, D. Sekarang di sini kita ingin mengetahui lebih detail tentang sistem lalu lintas yang ada pada bundaran Baron. Jadi pada bundaran Baron tadi ada perempatan ya, ada jalur A, B, C, D. Kemudian sistem lalu lintasnya bergerak dari A, C, B, D. Jadi pertama lampu hijau menyala di A. Setelah A mati, kemudian yang bergerak adalah jalur C hijau. Setelah C mati atau merah, lampunya merah, itu yang bergerak adalah jalur B, kemudian jalur D. Nah, saat jalur D bergerak, karena jalur C di sini di Baron itu hanya ke arah keluar, jadi tidak boleh dari arah A, B, D itu masuk ke jalur C. Akibatnya jalur B ini tidak mengalami kendala untuk tetap terus, sehingga jalur B untuk lurus itu tetap hijau, sedangkan jalur B untuk ke arah kanan itu tetap berubah merah. Jadi saat A hijau semuanya merah, saat B hijau semuanya merah, saat C hijau semuanya merah, tapi saat D hijau semuanya merah kecuali B yang lurus. Seperti itu. Kemudian jalur di Baron itu dibedakan ada seperti berikut ya. Ada dibedakan menjadi 3 jalur untuk A. Jadi 2 jalur itu ke arah keluar dari titik persimpangan, sedangkan 1 jalur ini masuk ke arah persimpangan. Ada yang ke arah kanan atau menuju ke arah B, sedangkan ini lurus maksudnya ke arah D. Kemudian yang B ini dibedakan menjadi 3 jalur juga, tapi sebenarnya yang 2 jalur ini satu jalan. Beda-beda sama yang ini karena ini jalurnya lebar, itu memang dibedakan menjadi 3 jalur, sedangkan yang 2 ini hampir ini sebenarnya satu jalan tapi lebar. Yang ini keluar dari persimpangan, yang ini mengarah ke A, sedangkan yang ini lurus ke arah D. Untuk yang C dibedakan menjadi 3 jalur karena jalurnya lebar. Untuk yang lurus ini biasanya ke A, sedangkan ini bisa lurus, bisa ke B, tapi hampir semuanya ke B, sebagian besar. Kemudian yang ini bisa lurus juga bisa belok ke D. Untuk yang D juga sama, di sini dibedakan menjadi 3 jalur yang sangat sempit, hanya muat untuk 1 mobil. Untuk yang sini ke jalur, untuk yang belok kiri jalan terus, jadi tanpa melihat lampu lalu lintas. Kemudian yang D itu lurus mengikuti lampu lalu lintas ke arah B, sedangkan yang ini dari arah yang lain. Untuk C mau ke arah kiri tetap mematuhi lalu lintas. Untuk B juga, tapi untuk yang A sama D tidak perlu mengikuti lampu lalu lintas. Oke, selanjutnya dari data kami sudah mengumpulkan tentang banyak kendaraan yang keluar dari A ke B, dari A ke D, dan seterusnya. Berikut adalah perhitungan kami yang kemudian nanti akan kami ubah ke dalam persentase. Jadi kami mengamati dalam suatu periode waktu tertentu, dan berikut adalah data-data yang kami peroleh. Berikut juga tentang sistem lampu lalu lintas mengenai lama waktu kami sertakan sebagai pelengkap data mengenai sistem lalu lintas. Oke, selanjutnya di sini tadi yang kita udah punya banyak kendaraan yang melalui B ke A dan seterusnya. Kemudian kita ubah ke dalam persentase. Berikut adalah data dalam persentase yang akan kita gunakan dalam penentuan distribusi kendaraan, persebaran kendaraan dalam masing-masing jalur. Nah, di sini ada jalur A, B, C, sama D, dan ini sekian persen yang ke arah A itu ada sekitar 53%, yang lurus ke arah B itu 42%. Dari semua yang berasal dari jalur D
itu distribusi atau persebarannya adalah sekian persen. Berikut juga kami melampirkan mengenai estimasi tentang lebar jalan yang kami peroleh dari melihat banyak mobil yang kira-kira termuat di dalam jalan tersebut. Oke, di sini ada kekurangan gambar sedikit, yaitu ada dua lampu merah. Jadi untuk lampu ke arah kiri dan lampu ke arah lurus itu berbeda. Sedangkan ini walaupun ada dua lampu merah, tapi waktunya sama. Kemudian di sini tadi sebelumnya kita udah membuat ilustrasi mengenai alur lalu lintas pada Bundaran Baron. Di sini juga saya buat ilustrasi alur lalu lintas yang dalam bentuk yang berbeda. Yang ini yang tadi, yang ini yang baru. Yang baru itu sama seperti ini. Tadi jadi dari A itu bisa ke arah B, bisa ke arah D. Di sini juga sama ke arah B dan ke arah D, tapi hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Di sini terlihat bahwa terdapat simpul, artinya apa? Artinya banyak yang bisa bertabrakan di sini. Nah, ini nanti adalah titik persimpangan yang akan kita gunakan dalam pemodelan dalam bentuk graf. Jadi, dari arah B, jika dia lurus tadi, kita bisa lihat bahwa yang bisa bertabrakan hanyalah bagian C, sehingga cukup C lurus. Ketika D lurus, B masih bisa melaju. Ini tadi kita punya dalam ilustrasi dalam bentuk serupa seperti ini ya, tapi di sini kita ubah dalam bentuk kita beri nomor. Jadi di sini adalah 1 dari arah A masuk ke dalam simpul, B itu keluar dari simpul, 7 itu masuk dari simpul, di sini B, di sini A, di sini C, di sini D. Sama 1, 2, 3 sampai 12 itu adalah penomoran mengenai alur lalu lintas sebelumnya. Dari arah 12, dari arah D masuk ke dalam simpul itu terdistribusi ke 2 dan 3. 3 itu untuk meneruskan ke arah 8 melalui simpul, 2 itu langsung belok kiri, 9 tanpa melalui lampu lalu lintas. 11 juga ini bercabang, berpisah atau terdistribusi menjadi 4, 5, dan 6. Nah, berikut adalah gambaran grafnya. Jadi 12 terdistribusi menjadi 2 dan 3, masuk ke dalam simpul. Di sini simpulnya persimpangannya itu kita sebut vertex 1 atau V1. Kemudian untuk yang lain juga, nah simbol garis biru di sini menandakan bahwa keluar dari simpul. Seperti di sini 10 adalah keluar dari simpul, sedangkan yang hitam ini adalah yang masuk ke simpul, dan coklat ini adalah sebelum terdistribusi. Nah, untuk yang C, karena tidak ada yang keluar dari simpul, makanya tidak ada birunya. Oke, di sini ada titik simpul, kita namakan V2 dan V3 adalah sebelum terdistribusi menjadi 4, 5, 6, dan 2, dan 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ina. Pada Mbak Ina. Oke, terima kasih Mbak Iza. Dari graf yang disampaikan oleh Mbak tadi, kita dapat membuatnya dalam tabel yang ada di sebelah kanan ini. Sebelumnya, observasi kita adalah Bundaran Baron yang memiliki peraturan lalu lintas yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Kak Iza. Dari sini, kita bisa melihat bahwa dari jalur 1, itu hanya boleh lewat pada jalur 8 dan jalur 10. Sehingga proporsi dari 1 ke 8 kita simbolkan dengan D 1,8. Kemudian dari jalur 1 ke jalur 9, karena tidak boleh melewati situ, makanya di situ proporsinya adalah 0. Kemudian dari jalur 1 ke jalur 10. Karena boleh, maka bisa kita simbolkan D 1,10 dan seterusnya, mengikuti peraturan arah lalu lintas yang sudah disebutkan sebelumnya. Next. Sebelumnya tadi kita telah melakukan observasi dari berbagai jalur
yang sudah kita atur presentasinya. Yang pertama, dari jalur 1 ke jalur 8, ternyata presentasinya adalah 0,41. Kemudian, dari jalur 1 ke 9, karena tidak boleh lewat, maka presentasinya adalah 0. Kemudian, dari 1 ke 10, presentasenya adalah 0,59 dan seterusnya. Hal ini mengikuti data observasi yang telah kami lakukan sebelumnya. Next. Panjang jalan. Panjang jalan yang dimaksud di sini adalah jarak terdekat lampu merah di Bundaran Baron ke lampu lalu lintas yang lain. Di sini dari Google Maps kita bisa melihat bahwa panjang jalan itu ada yang 650 meter, kemudian ada yang 250 meter, kemudian ada 300 meter dan 220 meter. Ini adalah jarak lampu lalu lintas satu dengan yang lain yang berhubungan dengan lampu lalu lintas Bundaran Baron. Next. Asumsi-asumsi. Yang pertama, panjang jalan menyatakan jarak dari dua lampu lalu lintas terdekat. Yang kedua, tidak ada kendaraan yang putar balik. Yang ketiga, semua kendaraan mematuhi peraturan lalu lintas. Yang keempat, jalan normal atau tidak rusak. Yang kelima, tidak ada pelayanan umum yang memotong jalan. Contohnya, mobil polisi, ambulan, dan lain-lain. Yang keenam, lampu kuning tanda hati-hati atau pelan-pelan. Yang ketujuh, persentase banyak kendaraan dilihat pada satu periode waktu. Yang kedelapan, aturan lalu lintas berlaku di bawah jam 10 malam. Yang kesembilan, jika lampu merah akan berhenti dan berganti menjadi kuning, kemudian hijau, maka kinerja sistem dikatakan baik apabila panjang antrian kendaraan untuk lampu merah berikutnya kurang dari 5 meter. Ini adalah asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam pemodelan antrian di Bundaran Baron. Kemudian next. Selanjutnya akan dibahas tentang cara mengukur kinerja dari sistem lampu lalu lintas. Yang pertama, apabila sistem lalu lintas yang ada tidak menyebabkan kecelakaan, maka kinerja sistem lalu lintas dikatakan baik. Yang kedua, jika lampu merah akan berhenti dan berganti menjadi kuning, kemudian hijau, maka kinerja sistem dikatakan baik apabila panjang antrian kendaraan untuk lampu merah berikutnya kurang dari 5 meter. Yang ketiga, hubungan antara panjang jalan kepadatan lalu lintas tidak menimbulkan kemacetan. Yang keempat, waktu tunggu minimum yang efisien. Ini adalah 4 kriteria mengukur kinerja dari sistem lampu lalu lintas. Berikutnya, next. Ini adalah referensi yang kita gunakan dalam pemodelan antrian lalu lintas. Demikian presentasi dari kami, dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.